Hembusan desah nada nafas kearifan lokal menyatu seirama getar nadi. Budaya Jawa memahat prasasti, mengukir sakral, wahyu sakti pitutur leluhur. Turun-temurun dalam kesetiaan, setia dalam keabadian. Tergenggam akar-akar sukma, tak lekang oleh panas, tak terlapukkan karena hujan. Perjalanan waktu tak kuasa menghapus sirna. Mengagungkan sembah bakti setinggi gunung, memuja Sang Maha Esa, pencipta semesta. Tak menjadikan kaki-kaki akal nurani sombong, menginjak-injak kepercayaan leluhur nan adiluhur. Keyakinan terpegang teguh, menjaga harmonisasi kehidupan, sepenuh cipta, rasa, dan karsa. Memohon keberkahan, memuja segala cinta alam semesta, bersembah sujud, menjauhkan sukerta dan sengkala. Dikenal istilah Sengkolo dan Sukerto. Jauh semenjak zaman nenek moyang orang Jawa, dituturkan dalam kisah cerita Murwokolo, asal muasal dan sebab musabatnya. Dalam kepercayaan Jawa, Sukerto adalah jalan hidup yang selalu dalam bayangan mara bahaya, kemalangan, peruntungan yang buruk, atau mungkin jalan hidup yang berat, sering menderita dan mengalami musibah silih berganti. Orang-orang yang tergolong Sukerto diyakini adalah orang-orang yang hidupnya dalam incaran betara kala sesuai dengan perjanjiannya. Betara kala yang membawa duka, menenggelamkan manusia Sukerta pada misteri yang tak mudah diterjemahkan dengan bahasa logika. Adapun yang digolongkan penyandang Sukerto adalah ontang-anting, yaitu anak tunggal semata wayang. Kedono Kedini adalah dua saudara laki-laki dan perempuan. Uger-uger Lawang, dua bersaudara laki-laki semua. Kembang sepasang, yaitu dua bersaudara, keduanya perempuan. Gotong mayit, tiga bersaudara, laki-laki semua atau perempuan semua. Sendang Kapit Pancuran, tiga bersaudara yang perempuan di tengah. Pancuran Kapit Sendang, tiga bersaudara yang laki-laki di tengah. Sarombo, yaitu empat bersaudara laki-laki semua. Sarimpi, empat bersaudara perempuan semua. Pipilan,
yaitu 5 bersaudara dengan 1 laki-laki. Pandawa, 5 bersaudara laki-laki semua. Pandawi, 5 bersaudara perempuan semua. Tipe Sampir, yaitu anak yang lahir berkalung tali pusar. Cempina, yaitu anak yang lahir sebelum waktunya atau biasa disebut lahir prematur. Julung Wangi, yaitu anak yang lahir saat matahari terbit. Julung Sungsang, yaitu anak yang lahir saat tengah hari. Julung Pucut, yaitu anak yang lahir sore hari. Dampit, yaitu anak kembar laki-laki dan perempuan. Sementara itu, yang dimaksud golongan Sukerto adalah orang yang tidak menutup pintu dan jendela saat senja, orang yang tidur di amben tanpa tikar, orang yang memiliki sumur tepat di belakang rumah, orang yang menggulingkan dandang saat menanak nasi, menyapu di malam hari, termasuk golongan orang Sukerto. Orang yang berdiri di ambang pintu, orang yang memotong kuku di malam hari, orang yang makan sambil tiduran, orang yang duduk di atas bantal, kemudian orang yang sering bertopang dagu, dan banyak lagi. Orang-orang yang termasuk golongan Sengkolo dan Sukerto masih bisa ditolong dan diselamatkan, dibersihkan Sengkolo dan Sukertonya, agar terbebas dari kemalangan, nasib buruk, jauh dari musibah dan kesulitan. Maka diadakanlah upacara ruatan sebagai bentuk ikhtiar, usaha, dan pengharapan, dengan tak lupa memohon berkat kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ruatan adalah salah satu hal penting dalam kehidupan orang Jawa yang diyakini sebagai sarana pembebasan dan penyucian diri dari segala malapetaka. Mereka yang telah melakukan ruatan diyakini akan terbebas dari malapetaka, terbebas dari Sengkolo dan Sukerto. Waktu yang tepat untuk melaksanakan ruatan Sengkolo dan Sukerto adalah bertepatan dengan Tahun Baru Jawa atau tanggal 1 Suro. Mengingat budaya ritual ruatan adalah upacara besar yang sakral, syarat dengan nuansa mistis, kental dengan suasana kejawen yang khidmat, maka diperlukan sesaji, syarat, serta ubo rampe. Adapun ubo rampe yang dibutuhkan adalah seperangkat lengkap pagelaran wayang kulit, yaitu gamelan, wayang kulit sak kotak atau wayang kulit
komplit, kelir, blencong atau lampu minyak. Sedangkan lakon yang wajib harus dimainkan adalah lakon Murwokala. Dimainkan oleh dalang ruwat yang telah teruji kesaktiannya, tirakatnya, tarak broto dan lelaku olah batinnya. Sedangkan sesajen yang harus disediakan adalah yang pertama, sesajen dari jenis tuhan, berupa pisang raja satu tandan, cengkir gading dari kelopo ijo, tebu berikut daunnya, daun beringin, daun elo, daun dadap serep, daun alang-alang, daun koro, dan daun kluweh. Yang kedua, menyediakan tempat pembakaran dupa kemenyan terdiri dari anggur dan arang api. Yang ketiga adalah aneka nasi. Nasi golong lengkap dengan gorengan, pindang, kluweh, pecel ayam, sayur menir. Nasi uduk dengan ikan lembaran, lalapan timun, cabai merah dan hijau. Lalu nasi kuning dengan telur dadar dan serundeng asmorodono. Yang keempat, jenang merah putih, jenang kalih, jenang baro-baro, dan aneka bubur. Kemudian sesajen yang berupa aneka hewan, diantaranya sepasang merpati, sepasang ayam Jawa, dan juga sepasang bebek. Kemudian sesajen yang terdiri dari rujak bumbung, bambu gading 5 ruas, semuanya diletakkan di tampah yang berisi nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Sesajen ini diletakkan di belakang kelir tempat Murwokala digelar. Yang terakhir adalah sajen buangan atau larungan, ditujukan kepada danyang, berupa tumpeng kecil yang terdiri dari nasi tumpeng, lauk pauk, jajan pasar, buah-buahan mentah, dan uang 1 sen. Sesajen ini nantinya dibuang ke tempat yang angker, diiringi doa dan japa mantra mohon keselamatan. Pada akhir upacara ngeruap, bambu gading 5 ruas tadi harus ditanam pada 4 sudut rumah, disertai empuk atau tempayan kecil berisi kacang hijau, kedelai hitam, ikan asin, keluak, kemiri, telur ayam, dan juga uang. Beriring lantunan doa memohon keselamatan, kesejahteraan, dan semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Tradisi ruatan dari berbagai daerah mungkin berbeda-beda tata cara dan ubo rangkainya. Namun pada dasarnya adalah ikhtiar memohon kehadirat Sang Maha Pencipta agar kiranya orang-orang yang nandang Sukerto dan Sengkolo dibebaskan dari Sukerto dan Sengkolonya.
manusia mengusahakan dengan ikhtiar dan keimanannya. Semoga kiranya budaya leluhur adiluhung tidak dicampur baurkan dengan logika dan perkembangan zaman, melainkan biarlah tetap menjadi kearifan lokal, kekayaan khasanah budaya Nusantara yang memperindah dan memperelok jagat seni kabudayaan di negeri Nusantara tercinta. Joyo Joyo Wijayanti Rahayu 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 engkang pinanggih. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua terhindar dari segala musibah, mara bahaya, nasib buruk, dan hidup dengan tenang, tentram, damai, saling mengasihi sesama makhluk titah ciptaan Tuhan Yang Maha Cinta.